Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Allah yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kudus, kudus namamu Yesus. Oh, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata Yesus. Kami terpelihara, kami dilindungi Tuhan selamanya. Oh, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali pada pagi hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan saat ini mungkin Anda baru bangun, mungkin sudah melaksanakan aktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga, mungkin sudah masak buat sarapan buat anak-anak atau buat suami atau suami Bapak yang lagi mempersiapkan diri untuk berangkat kerja atau ya mungkin berangkat kerja atau melakukan untuk membuka toko atau buka usaha. Mungkin pagi hari ini sudah mulai beraktivitas, tapi sebelum itu mari kita sama-sama belajar kebenaran firman. Dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini katakan, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengetahui bahwa mereka hendak menjadikan dia raja. Bapak Ibu Saudara, setiap pribadi kita, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak-anak, mau pemuda, remaja, pasti mempunyai yang namanya idola. Bahkan ada orang yang ketika mengidolakan seseorang rela melakukan
berbagai macam hal, termasuk melakukan operasi plastik agar wajahnya, agar tubuhnya serupa sama dengan idolanya. Setiap kita punya idola, tidak masalah kalau kita punya idola kayak pemain bola atau idola olahraga, artis. Tetapi jangan sampai idola itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Dalam Yohanes 6 ayat 14-15 mengatakan, ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia ini dikatakan, dia ini nabi yang akan datang, padahal Tuhan Yesus sudah ada di saat itu. Dikatakan yang akan datang. What's happened? Nah, di sini kita belajar sama-sama. Jangan kita hanya sebatas mengidolakan Tuhan saja. Jangan cuma sebatas, wah saya mengidolakan Tuhan Yesus, saya percaya sama Tuhan Yesus karena saya sudah mengalami berkat Tuhan, saya sudah dipulihkan, saya sudah disembuhkan, usaha saya jadi lancar, saya memperoleh pekerjaan, saya punya keluarga dalam keadaan luar biasa diberkati. Hanya sebatas kita mengidolakan Tuhan. Tetapi ada masa ketika kita di masa-masa krisis, kita malah jadi bukan mengidolakan Tuhan, malah menjadi membenci Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. So, di sini dikatakan, jangan jadikan Tuhan hanya sekedar idola, hanya saat kita butuh saja, saat kita perlu saja, baru kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku memuji, aku menyembahmu. Tetapi di sini kita dituntut, hiduplah seperti Kristus hidup. Hidup seperti bagaimana layaknya Kristus hidup. Kita belajar sama-sama pada pagi hari ini bahwa jangan hanya sekedar mengidolakan Tuhan karena apa yang Dia lakukan, karena mujizat yang Dia lakukan. Tetapi kita benar-benar bukan sekedar menjadi serupa dengan Kristus. Seperti saya katakan tadi bahwa hiduplah seperti Kristus hidup. Ikutlah teladanku, belajarlah daripadaku, karena aku ini adalah lemah lembut. Itu kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sini kita belajar sama-sama. Jangan cuma sekedar jadi idola. Ketika kita masuk gereja hanya mengidolakan Tuhan Yesus. Wah, kau baik, tapi kita tidak hidup seperti Kristus hidup. Tidak menghidupi firman yang agar kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Jangan hanya mengidolakan Tuhan. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terutama, yang pertama. Jangan pernah mengidolakan yang lain. Boleh kita idola pemain bola, pemain basket, boleh, tidak masalah. Tapi jangan sampai Tuhan yang sebatas idola kita. Tapi kita tidak hidup seperti Kristus hidup. Orang dunia saja rela melakukan banyak hal untuk menjadi serupa, segambar dengan idola mereka. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita mau hidup serupa, segambar dengan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti saya suruh kita semua harus operasi plastik, wajahnya, tubuhnya kita rubah wajahnya seperti gambar-gambar yang ada di poster-poster seperti Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi karakter yang membawa kita masuk dalam penghukuman, kita tanggalkan, kita pangkas, kita buang. Kita gantikan dengan karakter Kristus. Mungkin saat ini lagi kita sebagai orang suka marah, kita berubah pelan-pelan. Proses pembentukan itu setiap hari. Pertobatan itu setiap hari, setiap saat. Pembentukan itu setiap hari, setiap saat. Sampai kita benar-benar jadi sama seperti Kristus. Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang diberikan Tuhan. Roh yang sama yang dimiliki Kristus adalah roh yang sama ada dalam diri kita. Tuhan menaruhkan sesuatu yang besar dalam pribadi kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah saat ini, jangan hanya sebatas mengidolakan Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan, tapi kita benar-benar jadi bersatu, menyatu dengan Kristus, sama seperti Kristus hidup. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini bukan hanya sebatas apa kata orang saja kami mengenal Engkau, tapi kami rindu mengalami Engkau secara pribadi. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami, mampukan kami untuk menjadi segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.